ketiga, saudara jangan takut situasi buruk. Jangan takut kesulitan. Jangan takut masalah, jangan takut persoalan. Kita semua akan menghadapi. Dan kalau Anda lulus kemarin 2 kali sudah lulus menghadapi, jangan pikir tidak akan ada lagi ujian. Jangan pikir tidak akan ada lagi pergumulan yang saudara hadapi. Selama kita masih makan nasi dan menginjak bumi, saudara akan bertemu dengan kesulitan. Satu-satunya tempat yang bebas kesulitan, kuburan. Kalau saudara berdoa, Tuhan bebaskanlah aku dari segala kesulitan hidup, engkau sedang mempercepat langkahmu. Selama kita hidup, kita akan berhadapan dengan kesulitan. Amin. Maka waktu saya selesai pelayanan, tiba-tiba dapat SMS. Mohon maaf, pesawat dibatalkan. Mau apa? Besok harus pergi karena ada KKR, tiba-tiba pesawat dibatalkan. Mau apa? Mau marah? Tidak ada gunanya. Kemarahan saudara tidak bisa mengubah pikiran perusahaan yang sudah membatalkan pesawat. Mau ngamuk, saudara malah dibawa oleh polisi. Ya kan? Saudara mau ke sana kemari ngomongin perusahaan pesawat itu, malah saudara nanti bermasalah. Apalagi kalau diupload di media sosial. Terimalah kenyataan. Ini bagian dari perjalanan hidup. Kadang-kadang banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan. Banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu mau apa? Syukuri apa yang ada. Saya belajar banyak dari Yusuf, saudara. Dan saya pikir ini kadang-kadang, saudara, yang namanya kesulitan bisa menjadi promosi dari Tuhan. Ya kan? Saudara, mari kita lihat kesulitan yang dihadapi oleh Daud. Tapi kalau saudara menjalani seperti pengalaman-pengalaman seperti Yusuf, mohon maaf, saudara tidak menyangka dari rumah sudah dibullying, ya kan? Suka direndahkan oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka bersiasat untuk membunuh, tidak jadi, masukkan ke sumur, ya kan? Kemudian mereka bikin penipuan dan sebagainya kepada bapaknya dan ujung-ujungnya dijual. Ada saudara-saudaranya yang tidak mau rugi, kita manfaatkan aja, kita jual, dijual dia. Jual di pasar budak, kemudian ada yang membeli, Potifar. Di sana dia difitnah, masuk penjara tanpa diadili. Di penjara dia dilupakan oleh orang yang dia tolong. Dan ini pengalaman. Tetapi dari tempat pembuangan, Tuhan bisa menggunakan dari situasi yang sulit ke situasi yang sulit. Dari pengalaman buruk ke pengalaman yang buruk. Tetapi ada satu ayat yang saya tidak akan pernah lupa. Dan ini diulangi lebih dari sekali. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Dan orang bisa tahu kalau Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga pengalaman 13 tahun, pengalaman buruk itu ternyata adalah alat promosi yang Tuhan sudah set up. Supaya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi saudara-saudara, yang penting adalah dan Tuhan menyertai. Masa-masa sulit, pengalaman buruk, saat Anda terpuruk, yang Anda sedang hadapi, tidak akan pernah menjadi alat untuk Anda menjadi akhirnya jatuh ketika Anda sadar bahwa Tuhan menyertai. Yang penting dalam hidup ini Anda tahu bahwa Allah menyertai. Karena apa? Allah punya rencana. Jadi ketika Allah menyertai mau di mana saja, saudara bisa diberkati. Bahkan orang di sekitarmu diberkati oleh Tuhan. Potifar itu bisa tahu kalau Allahnya Yusuf menyertai dia, maka apa saja yang dibuat di rumahnya berhasil. Itu ada ayatnya. Jadi tidak peduli saudara mau ada di Jakarta, di Bali, di Papua. Kalau Allah menyertai saudara, apapun yang saudara lakukan, maka orang bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup saudara dan apa saja yang dilakukan berhasil. Amin. Dia di penjara dipercaya oleh Tuhan. Ya kan, menjadi manajer penjara. Di rumahnya Potifar, dalam waktu singkat dia menjadi manajer di rumahnya. Saudara-saudara, akhirnya pengalaman itu menjadi orang yang sangat dihargai di Mesir. Pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh Yusuf ternyata adalah sekolah kehidupan untuk mempromosikan dia. Dan mungkin itu cara Tuhan. Cara Tuhan membentuk seorang pemimpin, membentuk seorang yang mau dipakainya selalu melalui kesulitan. Tidak ada seorang pemimpin berhasil yang instan. Tidak ada. Lahir langsung dia pegang pengangkatan atau surat keputusan bahwa dia akan menjadi presiden. Tidak ada. Semua melalui masa-masa sulit. Kita semua melalui masa-masa sulit. Tapi yang penting Anda tahu bahwa ini bagian dari pergumulan hidup kita yang harus kita lalui. Maka benar kalimat ini.
Sanctified affliction are spiritual promotions. Kesulitan, afliksi, atau kemalangan yang dikuduskan oleh Tuhan adalah alat promosi rohani. Maka saya sekarang bisa menengok pangkalan angkatan laut Halong dan tersenyum dan mengatakan, terima kasih Tuhan. Saya punya pengalaman di sini, luar biasa. Saya lewat Clinical Hospital, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya pernah lewat di sini. Itu semua alat untuk mempromosikan kita sesuai dengan rencananya. Jadi saudara tidak perlu takut kemanapun saudara ditaruh oleh Tuhan. Mau di mercy, mau di penggembalaan, mau di pelayanan, mau dimanapun juga. Yang penting, maka Tuhan menyertai Lydia. Maka apa yang dilakukan dia berhasil. Suatu saat mungkin mau menjadi juragan misalkan aja. Tidak peduli saudara ada di mana, yang penting maka Tuhan menyertai dengan catatan. Jangan menolak kesulitan, karena kesulitan adalah alat promosi Tuhan. Dengar baik-baik. Saya tidak takut menghadapi kesulitan, karena memang ternyata disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan banyak hal. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan saudara. Saya ulangi lagi. Fakta bahwa saudara sudah kasih perpuluhan, melayani Tuhan, rajin baca firman Tuhan, berdoa tiap pagi. Tidak ada garansi saudara bebas dari kesulitan. Amin. Jadi kalau saudara sedang menghadapi kesulitan saat Anda sedang setia-setianya mengiring Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan sedang menggiring Anda membawa ke level yang lebih tinggi. Haleluya. Dengar baik-baik. You don't develop courage by being happy in your relationship every day. You develop it by surviving difficult times and challenging adversity. Anda tidak akan bisa mengembangkan keberanian dalam hidup hanya dengan hidup bahagia tiap hari. Anda mengembangkan surviving difficult time atau you develop. Anda berkembang, imanmu berkembang, imanmu bertambah jadi kuat ketika Anda survive difficult time. Anda bertahan menghadapi masa sulit. Dan menghadapi adversity, menghadapi saat-saat yang terburuk dalam hidup saudara. Jadi kalau mau happy-happy aja silakan, tapi Anda tidak akan bertumbuh dalam iman. Tidak akan bertumbuh dalam pengembangan mental saudara. Mau jadi mental baja, mau memiliki mental seorang yang mungkin luar biasa, Anda harus menjadi pribadi yang tahan banting. Tahu tahan banting? Bagaimana menjadi pribadi yang tahan banting? Harus siap dibanting. Iya kan? Apa yang terjadi pada waktu Anda dibanting? Nah itulah. Jadilah seorang Rasul Paulus. Yang punya, saya bilang, a bounce back attitude. Dia ngaku sendiri dalam kitab Korintus. Saya sudah dipukuli berkali-kali, dicambuk, karam kapal, bahaya kelaparan, bahaya penyamun, puasa terpaksa, gigit ular. Saudara, penjara berkali-kali. Tetapi dia masih tetap kuat dan dia masih tetap mengatakan justru di dalam kelemahan itulah aku melihat kuasa Tuhan. Itu namanya bounce back. Saudara menjadi pribadi yang seperti bola, bukan seperti gelas. Kalau gelas waktu dijatuhkan, prek. Tapi kalau bola dijatuhkan, mantul. Bounce back. Saudara harus punya bounce back spirit, ya kan? Difficulties are meant to rouse, not to discourage. Dengar baik-baik ini. The human spirit is to grow strong by conflict, kata William Channing. Jadi roh manusia itu justru menjadi kuat waktu menghadapi konflik. Maka jangan takut konflik. Jangan takut kesulitan. Jangan jadi pribadi yang cengeng. Baru menghadapi masalah sedikit diomongin orang. Sudah lagi kenapa saya diomongin orang? Coba bikin tebal telinga sedikit. Amin. Kemarin ada buku yang saya lihat, buku judulnya apa? Jadi ada buku, belajar tidak peduli. Dalam arti yang positif, cuek. Supaya apa? Bounce back. Jangan semua dimasukin hati. Karena itulah sumber utama sakit hati. Amin. Bounce back. Haleluya. Terakhir, kesulitan sering memberikan pembelajaran dalam hidup saudara. Masa-masa terburuk adalah tempat Anda kuliah. Kuliah kehidupan.
Maka saudara jangan takut menghadapi yang terburuk. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak kekurangan dalam hal apapun. Karena apa? Punya hikmat. Hikmat datang dari mana? Pengalaman buruk, situasi tersulit, keadaan terjepit, sering memberikan kepada kita apa yang disebut dengan pembelajaran hidup. Saya ingat seorang pengkhotbah mengatakan, untuk itulah kita dikirim ke dunia, yaitu sekolah karakter. Dari mana karakter kita bisa dibentuk? Dari kesulitan. Maka jalanilah hidup Anda. Dengar, all human wisdom is summed up in 2 words. Semua hikmat yang saudara dapatkan itu terangkum dari 2 atau datang dari 2 ini. Wait and hope. 2 hal ini yang mendatangkan hikmat di tengah kesulitan. Tunggu, tabah, sabar. Dan dari pengalaman sabar dan tabah, saudara akhirnya punya pengharapan. Wait and hope. All human wisdom sum up in wait and hope. Sabar, sabar, Tuhan ada sertamu. Dari mana kekuatannya datang? Hikmat. Ternyata dalam penantian, ternyata dalam saat menunggu, ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Wait. Okay, by 3 methods, we may learn wisdom. Ada 3 hal kalau saudara mau memanfaatkan situasi sulit supaya jadi hikmat. First, by reflection. Waktu saudara menghadapi situasi yang tersulit, tolong duduk diam. Melakukan refleksi. Kenapa saya mengalami situasi ini? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Saya ulangi lagi, tidak semua yang enak nyaman di perut. Tidak semua yang enak bermanfaat. Ada yang enak-enak bikin sakit juga. Semua memberikan pelajaran, ya kan? Second, yang kedua, by imitation, which is easiest. Jadi, saudara-saudara, pengalaman-pengalaman buruk memberikan kepada kita sesuatu yang bisa kita jadikan semacam meniru. Kita belajar meniru dari orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa tabah ketika menghadapi permusuhan? Ikutilah Daud. Bagaimana waktu kita kehilangan? Ikutilah Ayub. Bagaimana waktu engkau menghadapi fitnah dan sebagainya? Ikutilah Yusuf. Imitate. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan dan itu sudah dilakukan orang dan orang itu berhasil. Haleluya. Dan yang terakhir, by experience, which is the most bitter. Hikmat didapatkan dari pengalaman. Dan kebanyakan pengalaman-pengalaman buruk, bukan pengalaman manis, yang memberikan pembelajaran. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.